Jadi kamu maunya apa? Terus kamu maunya apa? Terus kamu maunya apa? Jadi gimana? Ya, saya udah katakan, saya udah kuat. Ya udah kita cerai aja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalimat-kalimat seperti itu sering kali terjadi dalam keluarga, di mana akhirnya keluarga mulai dari ngomong perdebatan yang rendah sampai lebih tinggi, lalu teriak, lalu mulai saling menyakiti, saling menyerang, dan karena seringkali keributan terjadi dalam keluarga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbedaan itu normal, perbedaan itu wajar, tapi kita harus agree to disagree. Kita harus sepakat meskipun dalam hal-hal yang tidak sepakat. Bahkan kita harus sepakat untuk ketidaksepakatan, karena dalam rumah tangga pasti banyak terjadi ketidaksepakatan, tapi kita sepakat untuk selalu memastikan yang terbaik buat keluarga kita. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat, dalam pembahasan kita 33 kunci untuk membangun suasana keluarga dalam suasana sorga. Dan secara khusus saya menyampaikan firman ini langsung dari Yerusalem, saudara, karena saya rindu setiap saudara mengalami kasih Tuhan dari Yerusalem, dan berkat dari Yerusalem ini buat setiap saudara untuk mengarahkan keluarga kita dalam terang kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita membangun keluarga dalam suasana sorga, meskipun di tengah-tengah disagreement, perbedaan, ketidakcocokan pandangan, tetapi kita agree untuk saling mengasihi, agree untuk saling menghormati, agree untuk saling menghargai, dan agree untuk saling membahagiakan satu sama lainnya. Mari kita sama-sama ke tanah perjanjian untuk menerima firman Tuhan ini, agree to disagree, sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Haleluya. Saya masih ada di tanah perjanjian ini, saya masih ada di Mount of Olives, dan saya rasa ini seperti gereja kita sendiri, saudara-saudara, ya kan? Karena setiap hari Minggu saya harus menyampaikan firman dari tempat ini. Karena di tempat inilah Yesus pernah menangisi kota Yerusalem dan berkata, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi dan melemparinya dengan batu. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bukan menangis karena persoalan, Yesus bukan menangis karena tantangan, Yesus bukan menangis karena tidak ada jalan, tetapi Yesus menangis karena melihat kota Yerusalem sedang menuju pada kehancurannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berapa banyak kita yang berdoa buat keluarga-keluarga kita yang sedang menuju pada kehancuran, atau mereka-mereka yang belum bertobat, mereka-mereka yang belum menerima Kristus. Berapa banyak dari kita yang berdoa untuk bangsa kita, ekonomi nggak pasti, keadaan politik, situasi penuh dengan goncangan demi goncangan. Tetapi tahukah saudara, doa orang benar besar kuasanya. Selama kita berdoa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang baik, sesuatu yang indah, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Yang setuju sama saya katakan amin. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, bangsa kita membutuhkan orang-orang percaya yang masih tetap berdoa. Kota kita membutuhkan orang-orang yang masih berdoa. Karena ketika kita masih berdoa, maka mujizat, pertolongan, dan kedahsyatan Tuhan akan terjadi. Karena Alkitab dengan tegas berkata, doa orang benar besar kuasanya. Yang setuju sama saya katakan amin. Haleluya. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, masih dalam pembahasan kita 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Nah, hari ini secara khusus kita mau bagi kunci yang ke-8 buat setiap saudara. Pastikan saudara masih ingat, pastikan saudara masih simpan, pastikan saudara masih jaga betul kunci-kunci kebahagiaan keluarga yang saya bagikan buat saudara. Karena hari ini kita masuk pada kunci yang ke-8. Dan dalam kunci yang ke-8 ini saya mau bagi tentang agree to disagree. Nah, ini menarik untuk kita bahas. What is that, pendeta? Kita sepakat untuk tidak sepakat. Nah, ini waduh, pendeta sedang bicara yang bingung banget nih. Memang dalam hidup ini ada banyak kebingungan. Ini seperti contoh, ada orang Sangir toh, ini orang Sangir pertama kali ke Bali. Ini orang Sangir, Ungke namanya. Ya kan, pertama kali ke Bali. Jadi Ungke biasa tuh agak norak-norak sedikit tuh, lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan, ya kan. Tiba-tiba di Pantai Kuta dia lihat kiri kanan, tiba-tiba dia tumbur, dia tabrak itu bule rupanya juga lihat kiri kanan, jadi baku tumbur dorang, ya kan, baku tabrak dorang, akhirnya bule jatuh, ya kan. Karena bule jatuh akhirnya takut tuh, nggak enak tuh Ungke tuh, jadi Ungke bilang sorry sir, tapi bule juga ngerasa dia salah juga tuh.
Jadi bule langsung bilang, I'm sorry too. Karena Ungke nggak enak, jadi Ungke langsung bagi lagi. I'm sorry Tri. Wah, dia bingung kan, bule udah mulai bingung. Sorry for, ya kan? Maksudnya sorry untuk apa gitu? Sorry for, lalu Ungke bagi lagi. I'm sorry five. Ya kan? Akhirnya bule tambah sakit kepala. Bule bilang, are you sick? Maksudnya kamu gila apa? Kamu stres apa? Are you sick? Langsung dia bilang, no, I'm 7. Rupanya Ungke cuma bisa bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itu yang saya bilang, orang kalau udah bingung akhirnya jadi aneh, saudara-saudara. Nah padahal dalam hidup ini tidak segala sesuatu kita harus ragamkan. Kadangkala kita harus cukup dewasa, kadangkala kita harus cukup berjiwa besar untuk agree to disagree. Nah itu yang saya bilang, rumah tangga yang berkualitas. Jangan bangun rumah tangga yang murahan. Hanya persoalan kecil ribut, hanya persoalan kecil berkelahi, hanya persoalan kecil saling menyalahkan, hanya persoalan kecil saling menyakitkan, hanya persoalan kecil ujung-ujungnya udah cerai aja, saya udah gak tahan sama kamu. Ih, norak banget sih, kampungan banget. Sorry saya pakai istilah itu. Kampungan banget saudara-saudara, ya kan. Kita tuh kayak nggak dewasa gitu. Kita kayak childish gitu. Kita kayak kanak-kanakan banget gitu. Persoalan kecil dan kayak murahan gitu, ya kan. Sedikit aja stres, sedikit aja ribut gitu, ya kan. Nah makanya salah satu kualitas yang paling penting harus dimiliki, ini yang saya bilang kunci ke-8, yaitu agree to disagree. Nah ini kita mau belajar. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. 1 Korintus 12 ayat 25 sampai 27 dikatakan gini. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh. Aha. Jadi Alkitab sedang bilang supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Artinya apa? Setan come to destroy. Setan itu senangnya ngancurin, setan itu senangnya mengadakan perpecahan. Setan itu senangnya mendatangkan kekacauan. Makanya Alkitab bilang supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Supaya jangan terjadi kekacauan dalam keluarga. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sama-sama bilang sama saya berbeda. Halo, sama-sama bilang sama saya berbeda. Tetapi saling memperhatikan. Amin. Berbeda tapi saling menghargai. Berbeda tapi saling menghormati. Ini yang saya bilang, agree to disagree. Kenapa kalau kita berbeda kita harus saling nyakitin? Kenapa kalau kita harus berbeda kita harus saling menghakimi? Kenapa kalau kita berbeda kita harus saling menekan satu sama lainnya? Kenapa kalau kita berbeda kita harus saling menghina satu sama lainnya? Nah, Alkitab bilang supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Sama-sama bilang sama saya berbeda, tapi saling memperhatikan. Sama-sama bilang sama saya berbeda, tapi saling menghargai. Sama-sama bilang sama saya berbeda, tapi saling mengisi. Sama-sama bilang sama saya berbeda, tapi saling menopang. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketika kita ngerti ayat firman Tuhan ini, berbeda tapi saling memperhatikan, berbeda tapi saling menghormati, berbeda tapi saling mengisi, berbeda tapi saling menguatkan. Wah, ini luar biasa. Makanya ayat 26 bilang, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Artinya apa? Kalau suami susah, istri harus merasakan, jangan nyukurin. Jangan kamu sih bodoh, kamu sih nggak benar, kamu sih payah. Ketika istri menderita, suami bukan harus menghakimi, tolong dulu. Ketika anak-anak kita salah, bukan kita maki dulu, tapi kita selamatkan dulu. Makanya Alkitab bilang, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Gak ada saingan kan? Gak ada kompetisi kan? Gak ada yang merasa, oh saya lebih hebat dari dia, dia lebih kurang dari saya. No. Saling memperhatikan. Sehingga jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Setuju sama saya, katakan amin. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wah, luar biasa. Ketika kita memahami prinsip ini, kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Wah, luar biasa.
Jadi kita bisa melihat keluarga, satu dalam inti keluarga kita. Yang kedua, kita juga bisa melihat keluarga dalam inti gereja kita. Tapi yang ketiga, kita juga bisa melihat keluarga dalam lingkungan di mana kita ada. Dan kita bisa melihat keluarga dimanapun Tuhan percayakan kita untuk ada. Nah, ketika kita menyadari bahwa berbeda tapi saling memperhatikan, berbeda tapi saling mengisi, berbeda tapi saling melengkapi. Ini kan luar biasa, saudara-saudara. Kita jangan jadi orang yang sok tahu gitu. Kita jangan jadi orang yang sok pintar gitu. Kita jadi orang jangan yang pokoknya yang saya mau harus terjadi, nggak bisa. Tapi kita harus saling mengisi, harus saling melengkapi, harus saling membangun dalam terang kemuliaan Tuhan. Haleluya. Nah, makanya dalam pendahuluan saya catat gini. Setiap orang pada dasarnya berbeda. Iya kan? Adapun perbedaan itu diakibatkan karena apa? Contoh, misalnya adik dan kakak, pasti ada perbedaan. Saudara yang dibesarkan bersama, pasti ada perbedaan. Sama-sama orang Ambon misalnya, pasti ada perbedaan. Sama-sama orang Chinese, pasti ada perbedaan. Sama-sama orang Batak, pasti ada perbedaan. Nah, jadi yang saya mau tekankan buat saudara, pada dasarnya setiap kita berbeda. Adapun perbedaan itu diakibatkan banyak hal. Satu, pendidikan orang tua. Yang satu orang tuanya kasar sekali. Yang satu orang tuanya tegas tapi lembut. Tapi yang satu orang tuanya baik sekali. Yang satu orang tuanya tidak didik sama sekali. Jadi akibat pendidikan orang tua itu akan melahirkan kebiasaan karakter pada anak tersebut. Makanya selalu saya bilang, nih khusus yang muda-muda nih saya ingetin nih. Setelah kalau pacaran, jangan cari anak yang tidak terdidik. Kalau dari orang tuanya aja nggak pernah didik, manja gitu, mau menang sendiri, ujung-ujungnya sengsara aja kalau sudah nikah. Mau dia istri, mau dia suami, mungkin waktu pacaran sih oke. Tetapi karena pendidikan keluarganya nggak beres, karena anak itu tidak terdidik, jadi apa? Jadi egois, jadi kepala batu, jadi mau menang sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya yang pertama, perbedaan itu diakibatkan karena apa? Pendidikan orang tua. Yang kedua, karena budaya di mana seorang dibesarkan. Iya kan? Ketika budaya dia memang budaya keras, ketika budaya dia adalah budaya yang berani begitu, ya begitulah orangnya. Tapi sebaliknya, ketika budaya di mana dia dibesarkan lebih mengalah, lebih diam, maka model itulah yang terbangun. Ya kan? Jadi dari situ lo kita tahu. Lalu yang ketiga, kita belajar juga pendidikan formal yang dilalui. Makanya ada orang yang suka bilang ini orang nggak ada pendidikannya nih gitu ya kan. Nah itu tidak berarti orang yang berpendidikan formal tinggi pasti akan punya perilaku yang baik. Nggak juga. Ada banyak orang pendidikan formalnya tinggi, tapi moralnya hancur saudara-saudara. Ya kan? Gitu. Tetapi kadang-kala orang yang terdidik dalam banyak hal, dalam pergaulan yang baik dan lain-lain juga akan menciptakan karakter-karakter yang baik. Jadi yang pertama perbedaan itu diakibatkan oleh apa? Didikan orang tua. Budaya di mana seorang dibesarkan. 3, pendidikan formal dilalui. Yang keempat, latar belakang pengalaman hidup yang dijalani. Ya kan? Orang yang sudah pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud bilang apa? Dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Jadi, walaupun dia sebetulnya tertolak dalam keluarga, tapi karena dia punya pengalaman dengan Tuhan, dia jadi orang yang berbeda. Makanya ketika Saul menghalangi dia untuk menghadapi Goliat, dia bilang apa? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba kawanan ayahnya. Setiap kali ku jumpai binatang buas, ku tangkap janggutnya, ku robek mulutnya. Tuhan yang sama yang menyerahkan binatang buas itu, Tuhan yang sama akan menyerahkan orang tak bersunat itu ke dalam tanganku. Saya bisa lihatnya. Justru dia punya karakter yang berbeda. Karena apa? Pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Iya kan? Orang-orang yang terbiasa tertolak, kalau dia nggak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, jadi orang yang aneh. Kadang-kadang kita lihat orang ini kok cari perhatian melulu gitu. Ini orang kok kayaknya apa gitu, kayak senang-senangnya nyari perhatian gitu ya kan. Karena mungkin dia berasal dari keluarga yang tertolak. Dia mungkin punya pengalaman-pengalaman hidup di mana-mana dia tertolak. Sehingga dia mau membuktikan dirinya, kalau saya kaya, saya punya uang, saya bisa buat apapun yang saya mau. Ya kan. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, perbedaan diakibatkan pendidikan orang tua, budaya di mana seorang dibesarkan, pendidikan formal dilalui, latar belakang pengalaman hidup yang dijalani, gen atau gene atau DNA-nya seseorang.
juga mempengaruhi. Itu secara apa itu namanya, kedokteran, secara kejiwaan, gene atau DNA-nya seseorang sangat mempengaruhi. Makanya selalu saya bilang, suami istri ketika istri mulai mengandung, terus ucapkan berkat untuk anak dalam kandungan. Kenapa? Karena DNA-nya seorang bayi mulai dari dalam kandungan mulai terbentuk, dan itu akan mempengaruhi karakternya selanjutnya, ya kan? Jenis kelamin pria dan wanita berbeda, ya kan? Jadi karena itu kesimpulan saya sederhana, suami dan istri pasti berbeda. Kalau saya bilang, aduh pendeta, kita ribut karena terlalu banyak perbedaan. Lu setiap suami istri berbeda, ya kan? Dan menikah itu pada prinsipnya bukan menjumpai yang sama. Kalau sama dong parah dong, masa laki mau nikah sama laki, perempuan mau nikah sama perempuan, kan parah. Justru kehebatannya pernikahan itu, Tuhan menciptakan laki-laki dan wanita dan mempersatukan dalam kasih Tuhan. Itu sama saya katakan amin. Itulah kekuatan pernikahan, itulah kedahsyatan pernikahan. Justru dalam perbedaan Tuhan menjadikan sesuatu yang dasar dan luar biasa. Itu sama saya katakan amin. Jadi minimal ada 6 yang mengakibatkan perbedaan-perbedaan dalam keluarga yang kemudian akhirnya menjadikan apa? Itu berbeda. Sehingga jelas suami dan istri pasti berbeda. Nah, hanya beberapa hal yang harus saya ingatkan buat saudara. Yang pertama, perbedaan tidak boleh saling menghina dan merendahkan. Oh, suami saya ini memang begini nih. Oh, istri saya ini memang begini. Nah, dengar baik dulu. Ketika ada perbedaan, jangan saling menghina. Ketika ada perbedaan, jangan saling merendahkan. Oh, dasar nih istri saya orang kampung nih. Dasar suami saya ini orang gunung nih. Dasar nih keluarganya keluarga gak karu-karuan nih. Dasar nih opungnya opung gak berpendidikan nih. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbedaan-perbedaan harus dijembatani. Perbedaan-perbedaan harus dimengerti. Perbedaan-perbedaan harus bagaimana kita mencari jalan keluarnya. Menghina, merendahkan tidak akan pernah menciptakan kebahagiaan dan jalan keluar. Yang setuju sama saya katakan, haha, iya gitu loh, sekali lagi ya, itu. Jadi yang pertama ingat, perbedaan-perbedaan tidak boleh diselesaikan dengan saling menghina dan saling merendahkan. Kalau di dalam keluarga udah punya kebiasaan saling menghina dan saling merendahkan, maka keluarga ini sedang menuju pada kehancurannya. Setan sudah masuk dalam keluarga itu dan mau mengacak-acak semuanya. Stop saling menghina, stop saling merendahkan. Masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelemahan. Jangan sok sempurna, jangan sok paling hebat sendiri. Tetapi mari isi kekurangan masing-masing dengan saling menguatkan satu sama lainnya. Ketika suami mulai merendahkan istri, ketika istri mulai merendahkan suami, ketika orang tua mulai merendahkan anak-anak, maka keluarga itu adalah keluarga yang sedang menuju pada kehancuran yang parah, saudara-saudara. Yang kedua, perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk cekcok. Jangan ada perbedaan sedikit terus ribut, ya kan? Kok itu yang saya bilang, murahan banget sih rumah tangga kita. Masa harus sempurna dulu baru bisa damai? Masa semua harus bisa persis seperti yang kita harapkan dulu baru damai? Makanya selalu saya bilang, life doesn't need to be perfect. Just make sure thank God in everything. Hidup nggak harus sempurna, tapi kita bisa dong belajar bersyukur, kita bisa dong belajar berterima kasih sama Tuhan, kita bisa belajar dong. Jangan ada masalah sedikit harus berontak, ada masalah sedikit harus cekcok. Rumah tangga model apaan kayak gitu yang saya bilang, murahan banget sih gitu. Yang ketiga, perbedaan tidak boleh menjadikan kita mencari pelarian yang lebih nyaman karena kita merasa lebih cocok. Saya sih sebetulnya nggak mau pendeta. Cuman saya nggak bisa sharing apapun sama istri saya. Kebetulan ada teman saya yang kalau saya sharing lebih nyaman. Oh, ini parah. Parah, saudara-saudara. Perbedaan tidak boleh membuat kita mencari pelarian. Lalu kemudian berkata, ya habis suami saya kalau saya ngomong, dia jawabnya kasar. Tapi saya kemudian ketemu teman saya waktu kuliah. Dia ngerti saya, wah teman kantor saya lebih memahami saya. Wah parah, saudara-saudara, parah. Parah, ya kan? Itu berarti saudara-saudara diikat setan, saudara-saudara. Setan sedang membuat saudara mencari loophole. Setan sedang membuat saudara mencari lobang-lobang kepalsuan untuk masuk dan menjajah kehidupan kita. Hari ini, sebagai gembala saudara, saya mau mengingatkan buat saudara, jangan tertipu setan. Alkitab bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Iblis senang cari celah.
Kalau ada celah sedikit, wah dia mulai masuk di situ. Dia mulai kirim orang di mana saudara mulai merasa nyaman. Makanya selalu saya bilang, kalau saudara mulai curhat sama orang dan mulai merasa nyaman, hati-hati. Saudara sedang masuk dalam jebakan setan. Suami-suami kalau udah mulai curhat sama orang dan merasa nyaman, itu berarti kau sedang masuk dalam perangkap setan. Hati-hati. Jangan sampai kau diperdaya dan akhirnya dihancurkan. Dan istri-istri juga sama. Kalau saudara merasa lebih nyaman ngomong sama orang lain daripada sama suami saudara, berarti saudara sedang masuk dalam perangkap setan. Bertobat kembali ke jalan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, harus bertobat. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara curhat sama orang, ngobrol sama orang, merasa lebih nyaman daripada sama suami sendiri. Saudara merasa curhat sama orang lebih nyaman daripada sama istri sendiri, berarti saudara sedang masuk dalam perangkap setan untuk membawa saudara pada kehancuran. Hati-hati. Selanjutnya, perbedaan tidak boleh menjadi penyebab pemaksaan kehendak. Jangan karena berbeda, istri saya pokoknya harus ikut. Karena berbeda, suami saya harus ikut. Pokoknya. Boleh nggak? Kita berbeda. Tetapi hargai perbedaan itu. Itu yang saya bilang. Belajar punya jiwa besar. Agree to disagree. Kita belajar untuk sepakat. Untuk mungkin kelihatannya sesuatu yang tidak sepakat. Tetapi kita saling memahami. Karena kita tahu, oh suami saya maksudnya baik. Oh istri saya maksudnya baik. Mungkin kita berbeda pemahamannya. Iya kan? Tetapi pokoknya sama-sama untuk kebaikan rumah tangga dan keluarga kita. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan akhirnya ini yang juga paling penting. Perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk perceraian. Kenapa? Perbedaan justru adalah kekayaan yang Tuhan sedang siapkan untuk kita masuk dalam kemuliaan yang luar biasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lepas dari apapun Allah benci perceraian. Hanya orang-orang cupet, hanya orang-orang yang berpikir pendek, hanya orang-orang yang tidak berjiwa besar yang tidak bisa menerima perbedaan. Karena menikah adalah menghadapi perbedaan, lalu menjadikan perbedaan itu indah. Seperti sebuah pelangi. Dari perbedaan-perbedaan warna, lahirlah justru kecemerlangan yang luar biasa. Dari perbedaan-perbedaan dalam rumah tangga saudara, biarlah lahir kecemerlangan kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Yang setuju sama saya katakan amin. Boleh nggak saya minta tolong sebagai gembala? Suami istri pegang tangan sekarang. Peluk juga boleh. Iya ya, lakukan sekarang. Suami istri boleh pegangan tangan, boleh peluk. Tatap-tatapan. Ucapkan satu kata ini, cemerlang. Ya lemes. Minggu pertama udah lemes. Bagaimana minggu kedua ya kan? Ayo suami istri sebelum kita terima perjamuan suci hari ini, boleh nggak? Suami istri pegangan tangan atau saling berpelukan. Boleh nggak bilang gini, cemerlang. Oke, sekarang semua sama-sama bilang sama saya, cemerlang. Perbedaan tidak boleh mendatangkan keredupan. Tapi perbedaan harus mendatangkan kecemerlangan yang luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena itu saya catat di sini gini. Untuk hal-hal yang tidak prinsip, kita harus biasakan membangun budaya untuk agree to disagree. Untuk hal yang nggak prinsip loh. Oh berarti pendeta, walaupun agama kita berbeda, boleh dong kita pacaran dan menikah. Kan kita agree to disagree. Itu ngaco loh. Itu nggak benar. Itu namanya nyalip di tikungan, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada hal-hal yang prinsip. Prinsipnya misalnya perselingkuhan, ya kan? Oh ini pokoknya kan pendeta udah bilang agree to untuk disagree, ya kan? Saya maunya selingkuh. Nah istri saya nggak setuju. Itu namanya lu udah kerasukan setan, Pak. Bertobat. Nah hari ini sebagai hamba Allah saya mau bilang, untuk hal-hal yang prinsip kita harus agree. Dan ternyata hal-hal yang prinsip dalam rumah tangga itu tidak banyak, ya kan? Justru yang lebih banyak keributan terjadi, kita ribut untuk hal-hal yang tidak prinsip. Yang prinsip itu apa sih? Misalnya, istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri. Seorang suami hanya boleh punya satu istri hanya boleh punya satu suami. Orang tua harus bertanggung jawab buat anak-anaknya, anak-anak harus hormati orang tuanya. Apa sih prinsip? Bahwa kita tidak boleh miring ke kiri maupun miring ke kanan, berjalan sesuai firman Tuhan. Apa sih yang prinsip? Yesus tetap Tuhan nomor 1. Apa sih yang prinsip? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenaran, semua akan ditambahkan dalam hidup kita, ya kan? Apa sih yang prinsip? Bahwa perpuluhan itu milik Tuhan, harus kita kembalikan kepada Tuhan. Itu hal-hal yang prinsip yang tidak boleh kita agree to disagree. Kita harus agree. Kenapa? It's Bible. Itu ditulis oleh Alkitab, ya kan? Tetapi lebih dari itu, yang lain dari itu, yang tidak prinsip dalam Alkitab. Alkitab aja nggak menganggap itu prinsip. Kenapa kita jadi prinsip-prinsipin gitu, saudara-saudara? Karena itu belajar punya budaya agree to disagree. Nah, saya pelajari modal untuk agree to disagree, satu, ketulusan yang membuat kita senang melihat orang yang kita cintai bahagia. Itu dulu.
Orang kalau nggak punya ketulusan, iya kan? Nggak mungkin bisa agree to disagree. Kenapa? Karena kita maunya, pokoknya saya mau begini. Itu dia. Kalau rumah tangga udah pokoknya saya mau begini, berarti nggak ada ketulusan. Yang ada penjajahan. Sorry untuk ngomong ini, banyak orang tua sudah menjadi penjajah buat anak-anaknya. Hello. Jangan, Pak, bertobat. Iya kan? Ada banyak istri, udah menjadi penjajah buat suaminya kok. Iya kan? Suaminya udah ngalah aja deh daripada ribut. Ada banyak suami udah menjadi penjajah buat istrinya. Istrinya udah ngalah aja deh daripada ribut. Nah ini kan udah parah, saudara-saudara. Butuh ketulusan cinta yang membuat kita senang melihat orang yang kita cintai itu bahagia, kan begitu. Yang selanjutnya, ya kan? Butuh apa? Kedewasaan yang membuat kita menerima hal-hal yang kita belum pahami. Ya kan? Ketika kita punya kedewasaan, membuat kita bisa menerima hal-hal yang belum kita pahami. Ya kan? Kalau kita belum paham, jangan assume. Jangan berasumsi, oh ini istri saya begini, oh suami saya begini, oh dia, no. Discuss, makanya selalu saya bilang, masa pacaran itu dibanding masa pernikahan, harusnya masa pernikahan jauh lebih bahagia. Karena memang masa pernikahan 1000 kali lebih bahagia dari masa pacaran, selalu saya ingatkan itu. Kenapa? Karena pada dasarnya banyak orang begini, waktu di masa pacaran, iya kan? Oh terus ada waktu untuk ngobrol, terus ada waktu untuk komunikasi, ada masalah, dia tanya ini maksudnya gimana. Tapi waktu udah nikah, semua tinggal diam-diaman aja. Asumsi aja, ini begini, wah ini bahaya. Padahal kedewasaan membuat kita bisa menerima hal-hal yang kita belum pahami. Untuk hal yang kita belum pahami, kita pikir sederhana aja, oh pasti maksud istri saya baik. Oh pasti niat suami saya baik, cuman saya mungkin belum mengerti. Lalu kita tunggu waktu yang lebih baik, kita bisa sharing satu sama lainnya. Sehingga terjadi hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Selanjutnya, ya kan, yang ketiga, apa modal untuk agree to disagree? Yaitu kebesaran hati yang membuat kita tidak harus memaksakan yang kita sukai. Jadi kita harus punya kebesaran hati untuk kita bisa melakukan, ya kan, kebesaran yang membuat kita tidak memaksakan apa yang kita sukai. Betul, kadang-kadang menurut kita ini yang terbaik. Betul menurut kita, oh ini yang terindah. Betul, kadang-kadang menurut kita ini yang paling istimewa. Betul menurut kita, oh ini yang paling luar biasa. Tetapi yang kita sukai, kita anggap yang paling indah, paling dasar, paling luar biasa, belum tentu yang terbaik. Tetapi yang terbaik, terindah, terluar biasa adalah ketika kita bisa saling mengerti, ketika kita bisa saling memahami, ketika kita bisa saling mengisi satu sama lainnya. Yang keempat, modal untuk agree to disagree adalah pemahaman akan kebesaran Tuhan yang menciptakan perbedaan-perbedaan itu. Jadi kita harus belajar menghargai kemuliaan Tuhan. Karena memang kebesaran Tuhanlah yang menciptakan berbagai perbedaan. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Siapa sih yang menciptakan laki dan perempuan? Kan Tuhan. Siapa sih yang menciptakan gunung dan laut serta lembah misalnya? Kan Tuhan. Berarti kita bisa ambil kesimpulan hari ini bahwa perbedaan-perbedaan Tuhan izinkan untuk apa? Untuk keindahan. Iya kan? Coba bayangin nggak? Kalau orang semua muka sama. Ketika kita semua orang semua muka sama, saudara-saudara, kan parah. Justru Tuhan mengizinkan perbedaan untuk apa? Yang satu nggak mampu, yang lain mengisinya. Wah, betapa indah jika kita menghargai perbedaan yang luar biasa itu. Kita sadar bahwa semua datang dari Tuhan. Berarti ketika anak kita ketiga berbeda, anak kita 4 berbeda-beda, kita nggak saling membanding-bandingkan. Kamu nggak seperti si ini nggak seperti ini. Enggak. Karena kita melihatnya kebesaran Tuhannya. Kita melihat kedahsyatan Tuhannya. Kita melihat kemuliaan Tuhannya yang menciptakan perbedaan dan menjadikan segala sesuatunya dalam keindahan yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, kemudian saya simpulkan begini. Apa berkat dari agree to disagree? Kalau kita nih agree to disagree dalam rumah tangga, misalnya ada perbedaan-perbedaan, lalu kita saling menghargai, lalu kita saling sepakat untuk itu. Apa sih berkatnya? Satu, kita bisa membedakan mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip. Boleh nggak sih? Jangan ribut untuk hal-hal yang nggak penting, saudara. Boleh nggak sih? Jangan ribut untuk hal-hal yang nggak prinsip. Jangan ribut untuk hal-hal yang cuman bicara tentang tes kita, ya kan? Wah, saya sukanya makan nasi. Tapi suami saya sukanya makan kentang. Wah, itu suami saya kebule-bulean aja. Itu sama seperti iklan sekarang.
Iya kan? Orang putus cuman karena apa? Kamu sukanya bembeng langsung sih. Papa saya suka bembeng dingin. Iya kan? Itu yang saya bilang bodoh banget sih. Iya kan? Masa rumah tangga mau ribut-ribut untuk hal-hal yang sepele sih? Boleh nggak mulai sekarang? Belajar untuk jiwa lebih besar gitu. Agree to disagree. Iya kan? Kita sepakat untuk hal-hal yang mungkin kita tidak sepakat. Tapi kita pisahkan. Mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip dalam rumah tangga itu. Yang kedua, berkat dari agree to disagree, kita bisa meminimais keributan dan pada saat yang bersamaan maximize kebahagiaan. Ya kan? Kalau kita lihat segala sesuatu ribut, akhirnya apa? Kita lebih banyak ributnya daripada bahagianya. Makanya banyak orang kan kecewanya putus asa gitu. Wah, dulu waktu kita pacaran, kita indah pendeta, sekarang udah nikah, ribut terus. Itu dia. Kenapa? Kita nggak bisa agree to disagree. Baru karena suami capek, ya kan kata-katanya agak keras sedikit, tuh istri paham sedikit kenapa sih? Dan juga kadang kala istri capek, lalu kata-katanya mungkin agak nggak enak sedikit. Suami paham sedikit kenapa sih? Diem dulu kenapa sih gitu. Tuh langsung ditanggapin, langsung emosi, kamu maunya apa? Waduh, ini kan yang repot. Tapi kalau kita agree to disagree, misalnya saya sebetulnya nggak suka kok istri saya tiba-tiba begitu, tetapi hati saya langsung bilang gini, oh mungkin istri saya lagi jenuh, mungkin istri saya lagi capek, ma, yuk kita jalan-jalan sedikit, yuk kita makan di luar, yuk. Karena kadang-kala ketika istri mulai marah, mulai omongan yang nggak enak, itu kadang-kala alarm udah bunyi. Artinya apa? Saya sedang butuh sesuatu yang tidak rutin-rutin lagi, ya itu alarm udah bunyi. Ketika suami tiba-tiba jawab istri kasar, ngomong nggak enak, istri jangan langsung tanggapin, jadi kamu apa? Mau ribut kita? Jangan. Itu kadang-kala alarm suami udah bunyi. Boleh nggak Pak? Mulai hari ini, kalau istri mulai ngomong nggak enak, Bapak diem dulu. Mulai ingat aja, wah Gilbert bilang nih alarm udah bunyi. Iya kan? Dan suami juga gitu, kalau tiba-tiba nggak enak, boleh nggak Bu? Ibu diem dulu. Sadar aja, wah nih alarm udah bunyi nih. Ya kan? Ketika mulai itu yang saya bilang, minimize problem dan maximize kebahagiaan, ya kan? Yang ketiga, berkat dari agree to disagree, akhirnya apa? Kita menciptakan suasana penghargaan dalam keluarga. Tahukah saudara? Ketika apa-apa suami harus melakukan yang istri mau, istri harus melakukan yang suami mau, mungkin kadang-kadang sih dijalanin. Tetapi hatinya penuh luka, hatinya penuh kecewa, hatinya penuh kepahitan. Tetapi ketika semua dijalankan dengan pengertian, apa yang terjadi? Suami merasa dihargai, istri mulai merasa dihargai. Dan yang terjadi adalah ketika seorang merasa dihargai, maka dia akan menghargai. Jadi ada pepatah yang bilang begini, perlakukan suamimu seperti raja, maka dia akan memperlakukan engkau seperti ratu. Wah, boleh saya ulangin sekali lagi ya. Ini satu perkataan yang ada di buku nikahnya setiap orang Yahudi. Jadi di buku nikahnya orang Yahudi selalu ada kalimat begini. Hai istri, perlakukan suamimu seperti raja, maka dia akan memperlakukan engkau seperti ratu. Wah, luar biasa saudara-saudara, iya kan? Tetapi kalau engkau memperlakukan dia seperti budak, maka dia akan memperlakukan engkau juga seperti budak. Jadi karena itu, mulai dari setiap kita, bagaimana kita mau memperlakukan pasangan kita. Maukah kita memperlakukan pasangan kita seperti raja? Maukah kita memperlakukan pasangan kita seperti ratu? Maka engkau akan menuai hal-hal yang indah dan luar biasa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadi kita ciptakan suasana penghargaan dalam keluarga. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Apa berkat dari agree to disagree? Kita akan terus melatih kedewasaan diri kita, ya kan? Hanya orang-orang dewasa yang bisa agree to disagree. Karena selalu saya bilang, rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang sempurna, tapi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mau terus disempurnakan dalam kasih Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada masalahkah rumah tangga kita? Adakah persoalan? Boleh nggak? Jangan apa-apa ribut. I am your pastor. I love you so much. Saya gembala saudara, saya sayang sama saudara. Boleh nggak kita belajar membangun rumah tangga yang agak mahal sedikit? Jangan ada persoalan sedikit ribut, ada persoalan sedikit berkelahi, ada persoalan sedikit dibesar-besarkan. Boleh nggak mulai sekarang kita lebih menguasai diri? Kita mulai belajar untuk hal-hal yang nggak prinsip, belajar agree
to disagree. Maka kita akan membangun keluarga dalam terang kemuliaan kuasa Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara dari puncak Mount of Olives, dari puncak Bukit Zaitun ini. Karena saya percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa akan tercurah buat setiap saudara. Sehingga rumah tangga akan dipulihkan. Mungkin saudara orang muda yang sedang stres. Karena selalu apa yang sudah mau harus terjadi. Taruh tangan kanan sudah di dada. Atau mungkin sudah berkata, jujurlah pendeta, karakter saya banyak jeleknya. Taruh tangan kanan sudah di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya paling gak bisa terima perbedaan. Saya selalu paksakan semua orang seperti yang saya mau. Kalau saya nggak dapat apa yang saya mau, saya ngambek, saya kecewa, saya marah, saya rasa down sekali. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya merasa tertekan dalam hidup saya. Saya paling nggak bisa terima kalau saya dilukai, disakiti. Tetapi hari ini saya belajar untuk agree to disagree. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya nggak pernah bisa ngerti suami saya nggak pernah bisa ngerti istri saya. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, saya nggak bisa terima perbedaan dengan anak-anak saya. Jujur, saya salah. Saya banyak membanding-bandingkan anak-anak saya. Taruh tangan kananmu juga di dada. Hari ini adalah hari berkat. Hari inilah hari di mana Tuhan mau memulihkan setiap kita. Kita tahu sesuatu yang baik, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Sambil setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Izinkan saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Saudara tahu sesuatu yang baik Tuhan sedang mau kerjakan buat setiap saudara. Hari ini juga percaya ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada perubahan, ada pengampunan dosa, ada berkat luar biasa tercurah buat keluarga saudara. Atau mungkin saudara berkata, hari ini secara khusus saya mau berdoa buat anggota keluarga saya yang belum diselamatkan. Taruh juga tangan kanan saudara di dada. Karena hari ini saya percaya ada mujizat Tuhan yang spesial yang mau dicurahkan buat setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Setiap mereka dalam pergumulan, setiap mereka yang mungkin mudah kecewa, setiap mereka yang menyadari karakternya buruk, setiap mereka yang menyadari mungkin ada dendam, ada kepahitan, ada luka yang tidak bisa dilepaskan untuk pengampunan. Tapi hari ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Turun berkat, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan sempurna. Sehingga setiap kami yang beribadah hari ini boleh mengalami lawatan Tuhan, boleh mengalami pemulihan Tuhan, boleh mengalami jamahan Tuhan. Bahkan kami orang-orang muda di tempat ini juga mengalami pemulihan Tuhan. Bahkan kalau ada anggota keluarga kami yang belum diselamatkan, hari ini kami panggil nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus selamatkan mereka. Karena janji Tuhan, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Ajar kami untuk menyadari hal-hal yang gak prinsip, kami jangan ribut. Ajar kami bisa mengerti, memahami suami kami, memahami istri kami, memahami orang tua kami, memahami ipar kami, memahami orang di sekitar kami. Dalam nama Yesus. Sehingga hidup kami jadi berkat. Kami gak jadi orang yang cepat berpikiran sempit, berjiwa pendek. Tapi kami jadi orang yang berpikiran luas bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus turun berkat Tuhan. Turun anugerah Tuhan, turun kasih Tuhan. Bahkan yang sakit disembuhkan. Kami tahu sesuatu yang baik akan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.